Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel ini Bapak Ibu. Channel tempat kita berbagi informasi, baik itu informasi ASN, informasi pensiunan, serta informasi lain yang relevan untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Sebelum kami menyajikan satu informasi terbaru ini kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS, terlebih dahulu kami menyapa Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat, di video kita kali ini, satu informasi terbaru yang tentu saja ini perlu dipahami oleh seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS terkait dengan rumusan Undang-Undang Dana Pensiun yang segera disahkan oleh pemerintah, dan ini menjadi satu mekanisme baru dalam hal pencairan gaji Bapak Ibu pensiunan PNS ke depan yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah. Nah, bagaimana informasi selengkapnya Bapak Ibu? Melalui video ini kami akan jelaskan dan Bapak Ibu bisa menyimak secara rinci nantinya. Dan sebelum kami menjelaskan, bagi Bapak Ibu juga yang baru menemukan channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar setiap informasi yang kami update melalui channel ini dapat tersalurkan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada. Jadi langsung saja Bapak Ibu, terkait dengan rumusan Undang-Undang Dana Pensiun ini, ada dua poin penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS. Yang pertama adalah rumusan Undang-Undang Dana Pensiun, dan kedua adalah terkait dengan pengelola dana pensiun yang sampai saat ini hanya sekitar 2,5%. Nah, penjelasannya Bapak Ibu untuk yang pertama, yakni rumusan Undang-Undang Dana Pensiun, di mana terkait dengan rancangan Undang-Undang Dana Pensiun yang saat ini tengah digodok oleh pemerintah, tentu menjadi satu sorotan penting dalam agenda reformasi keuangan nasional. Selama ini sistem pengelolaan dana pensiun di Indonesia masih dianggap belum optimal, bahkan kontribusinya terhadap industri keuangan nasional sangat kecil. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua terkait dengan pengelola dana pensiun yang sekitar 2,5%, di mana data menunjukkan Bapak Ibu bahwa lembaga keuangan pengelola dana pensiun hanya menguasai sekitar 2,5% dari total aset sektor keuangan, di mana ini jauh tertinggal dibandingkan dengan sektor perbankan yang mendominasi dengan porsi 78% Bapak Ibu. Nah, dua hal ini dulu perlu dipahami oleh seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang tujuan daripada regulasi dana pensiun ini atau rumusan Undang-Undang Dana Pensiun ini, maka ada beberapa tujuan utamanya Bapak Ibu. Adapun tujuan dari regulasi dana pensiun ini atau rumusan Undang-Undang Dana Pensiun ini, yang pertama adalah memperkuat legalitas dan struktur sistem pensiun. Yang kedua adalah mendorong pertumbuhan industri dana pensiun. Ketiga, meningkatkan kepercayaan publik. Dan yang terakhir atau yang keempat, menciptakan mekanisme investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Di mana dalam penjelasan Bapak Ibu terkait dengan tujuan ini, melalui Kementerian Keuangan, pemerintah memasukkan rumusan Undang-Undang Dana Pensiun ini dalam program legislasi nasional atau prolegnas jangka menengah tahun 2020 sampai tahun 2024 lalu. Di mana tujuan ini dapat dijelaskan dari regulasi ini tidak hanya memperkuat dari sisi legalitas dan struktur sistem pensiun, namun juga mendorong daripada pertumbuhan industri dana pensiun, juga meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan mekanisme investasi jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Artinya Bapak Ibu, Kementerian Keuangan dalam hal ini melalui Badan Kebijakan Fiskal dan Unit Sekretariat Jenderal menjadi motor utama dalam pembentukan payung hukum baru dalam hal dana pensiun ini. Dengan landasan hukum yang diperkuat Bapak Ibu, diharapkan skema pensiun tidak hanya menjadi jaminan formal, tetapi juga sarana peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya para pegawai negeri sipil dan pekerja formal lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan kendala utama sistem pensiun saat ini, dapat dijelaskan bahwa salah satu kendala utama sistem pensiun saat ini adalah rendahnya manfaat yang diterima ketika seseorang memasuki masa pensiun, di mana rata-rata pensiunan hanya memperoleh sekitar 8% dari penghasilan yang diterima semasa aktif bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Hal ini tentu saja tidak mencukupi kebutuhan hidup di masa tua para pensiunan. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Pengelola Dana Pensiun menawarkan sejumlah program dan inovasi yang dapat menjadi solusi
seperti skema top up, dana pensiun, dan tabungan hari tua yang lebih fleksibel bagi seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS nantinya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, adapun peluang rumusan Undang-Undang Dana Pensiun ini, yang pertama adalah inklusif, adaptif, dan yang ketiga adalah berorientasi pada jangka panjang. Nah, ketiga ini menjadi satu poin utama yang harus diperhatikan oleh seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS, yang mana ini satu peluang besar yang bisa menjamin kehidupan sosial para pensiunan PNS. Di mana Bapak Ibu dalam rumusan Undang-Undang Dana Pensiun, hal ini bisa membuka peluang pembentukan skema pensiun yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada jangka panjang dalam kehidupan sosial para pensiunan PNS. Dengan akumulasi dana pensiun yang kuat, maka besar kemungkinan keuangan nasional pun akan mendapatkan suplai dana jangka panjang yang lebih stabil. Yang pada gilirannya ini sangat mendorong pembangunan ekonomi nasional, khususnya pada pencairan dana pensiun-pensiunan PNS di tahun 2025. Indonesia perlu mencontoh negara-negara Asia lainnya yang lebih dulu menempatkan dana pensiun ini sebagai komponen strategis dalam pembangunan keuangan nasional, di mana ketertinggalan Indonesia di sektor ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena ini sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi para pensiunan ke depan. Jadi Bapak Ibu, rumusan Undang-Undang Dana Pensiun ini tentu saja menjadi langkah penting menuju sistem perlindungan sosial bagi pensiunan PNS yang tangguh dan berdaya saing ke depannya. Maka kita mengharapkan semoga para pemangku kepentingan, khususnya di bidang pengelolaan dana pensiun ini, bisa terus berinovasi dan memperbaiki sistem pensiun ini ke depan. Karena kenapa? Seperti halnya keuangan ekonomi daripada pensiunan ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan baru dari pemangku kepentingan, khususnya dalam pengelolaan dana pensiun. Oleh karena itu Bapak Ibu, terkait informasi ini, apabila Bapak Ibu belum mendapatkan informasi yang sangat jelas, maka Bapak Ibu bisa mengirimkan satu pesan di kolom komentar, dan kami nanti akan memberikan jawaban kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS. Jadi itu saja informasi dari kami Bapak Ibu ya, terkait dengan rumusan Undang-Undang Dana Pensiun yang akan segera disahkan oleh pemerintah, yang menjadi jaminan pensiun Bapak Ibu pensiunan PNS yang semakin sejahtera.